Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel kami yang akan mengajak Anda ke tempat-tempat indah dan mengagumkan. Kali ini saya sedang berada di Curug Cilember Bogor, tepatnya berada di Cisarua Bogor. Curug Cilember ini merupakan salah satu destinasi favorit akhir pekan, khususnya untuk warga Jabodetabek. Kalau mau ke lokasi ini disarankan menggunakan mobil pribadi atau kendaraan bermotor. Tinggal searching aja di Google, ada kok, tinggal tulis Curug Cilember, nanti tinggal ikuti aja arah dari Google Map ya. Sekarang kami sudah sampai di depan loket pintu masuk. Harga tiketnya per orang 25.000. Untuk tiket parkir dikenakan biaya 10.000 untuk mobil dan 5.000 rupiah untuk motor. Menurut informasi yang saya dapat, di dalamnya terdapat 7 curug yang berbeda. Jarak antar satu curug dengan curug yang lainnya 150 meter sampai 400 meter. Tapi yang menjadi catatan, meskipun jaraknya terlihat pendek, jalannya itu mendaki, jadi dibutuhkan stamina yang bagus untuk melihat seluruh curug yang ada. Makanya pada kesempatan ini kami hanya mengunjungi 2 curug, yaitu Curug 7 yang paling terdekat dari pintu masuk, kemudian kami naik menuju Curug 5. Awalnya sih kita pengen lebih banyak curug lagi yang kita kunjungi di dalam. Cuma ternyata jalannya sangat mendaki dan cukup melelahkan, sehingga kami memutuskan untuk mengunjungi 2 curug saja. Selain melihat curug, destinasi wisata Curug Cilember juga menawarkan aktivitas-aktivitas lainnya. Di antaranya kita bisa melihat taman kupu-kupu, camping ground, dan juga disediakan penginapan. Curug Cilember ini dikelilingi hutan pinus. Jadi kita akan menyusuri banyak sekali pohon pinus saat menuju curugnya. Saat kami berjalan menyusuri hutan, udaranya terasa sejuk dan menyegarkan. Dari mulai loket di bawah sampai ke atas, jalan ini menanjak. Sekali-kali kami harus istirahat karena nggak tahan ngos-ngosan. Sebelum kami menuju curug yang paling dekat, destinasi pertama kami adalah mengunjungi Taman Kupu-Kupu. Kami mengunjungi Curug Cilember ini pada saat weekday, jadi tidak terlalu ramai. Di playground ini yang main hanya 1 orang anak. Mungkin kalau nanti akhir pekan akan lebih banyak lagi yang main. Kami pribadi lebih suka mengisi waktu luang dengan jalan-jalan ke alam terbuka. Kami jarang sekali berkunjung ke mall. Paling kalau kita ke mall, kalau lagi ada film yang lagi hype banget. Selebihnya, waktu jeda kami gunakan untuk berkunjung ke alam terbuka seperti ini. Selain udaranya segar, kami juga meniatkan aktivitas ini sebagai olahraga. Nyari keringat lah bahasa sederhananya. Bukan hanya itu, hutan atau alam terbuka juga memiliki energi positif yang dapat berdampak kepada kesehatan mental kita. Jadi kalau lagi suntuk, terasa lelah mentalnya, bolehlah kita main ke hutan atau ke alam terbuka. Silakan rasakan manfaatnya ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di Taman Kupu-Kupu. Beberapa tahun lalu, kalau kita masuk ke Taman Kupu-Kupu ini, kita harus bayar lagi. Tapi sekarang Taman Kupu-Kupu ini digratiskan bagi yang telah masuk ke Curug Cilember. Jadi, ayo kita lihat ya. Taman kupu-kupu ini dibuat berbentuk kubah atau menyerupai setengah bola dengan mengusung konsep greenhouse. Di dalamnya kita akan menemukan beragam tanaman dengan aneka warna dan tentunya puluhan kupu-kupu dengan 12 spesies yang berbeda. Kita cuma sebentar aja ya di sini karena kita masih ada destinasi selanjutnya, yaitu mengunjungi curug terdekat, yaitu Curug 7. Seperti saya bilang di awal, menurut informasi yang saya dapat, di sini memiliki 7 curug. Curug dengan angka terbesar yaitu Curug 7 justru adalah curug paling terdekat. Curug terjauhnya malah justru Curug 1. Tapi untuk mencapai Curug 1 ini dibutuhkan stamina yang luar biasa ya, karena jalanannya yang terjal dan menanjak. 7 curug yang ada di Curug Cilember ini sebenarnya adalah satu aliran sungai yang sama ya. Yang terbawa adalah Curug 7, kemudian yang paling atasnya itu adalah Curug 1.
Seperti kita lihat, jalan menuju Curug sudah rapi ya. Jaraknya dari depan tiketing tadi kira-kira 500 meter, tapi jalannya agak menanjak. Oh iya, sebagai informasi, tadi sebelum di Taman Kupu-Kupu, ada warung kecil untuk kita jajan. Tadi sempat nanya sih, harganya sih standar-standar aja ya. Misalnya nasi ayam geprek harganya 25.000. Jadi ya masih terjangkau ya, harganya beda-beda tipis dengan harga normal. Oh iya, kalau di jalan kemudian kita menemukan monyet, kita dilarang memberi makan kepada monyet-monyet tersebut. Sebab kalau kita memberi makan monyet, nanti monyetnya akan mengajak teman-temannya turun ke tempat wisata. Jadi akan ada banyak monyet yang mengganggu. Oh iya, sebagai informasi, kalau teman-teman tidak membawa tikar dari rumah, di sini kita bisa sewa ya. Harganya 30.000 per hari untuk sewa tikarnya. Nah, ini salah satu tempat penginapan ya, mungkin konsepnya glamping. Tapi saat itu tidak ada petugas yang ada di tempat, jadi kita kesulitan untuk mencari informasi. Nah, kalau mau camping di area sini bisa juga ya teman-teman. Kalau ingin menggunakan tenda yang sudah disediakan, teman-teman cukup mengeluarkan uang 250.000 sampai 350.000 tergantung kapasitas tendanya. Nah, itu salah satu penampakan monyet ya. Kita dilarang memberikan makan ya, seperti saya bilang tadi. Nah, kalau teman-teman bawa tenda sendiri bisa juga ya. Teman-teman hanya dikenakan biaya 35.000 per orang untuk camping di area Curug Cilember ini. Untuk toilet sudah disediakan di lokasi ini. Kita juga bisa menggunakan toilet tersebut untuk ganti baju dan bilas setelah kita mandi di air terjun. Biayanya 3.000 per orang untuk menggunakan toilet. Jalan menuju Curug itu sudah rapi. Jalan ini disusun dari batu yang berundak, jadi bukan tanah. Sehingga lebih aman dari licin. Kalau mau nginep di villa, di sini juga disediakan. Biayanya 700.000 sampai 1.500.000 per malamnya, tergantung kapasitas ya. Nah, inilah penampakan Curug Tujuhnya. Di bawah Curug Tujuh ini terdapat kolam. Dalamnya sekitar 120 cm sampai 150 cm. Secara umum aman dipakai untuk berenang karena ada pembatasnya. Tapi untuk anak kecil sebaiknya selalu didampingi oleh keluarga. Sekarang kita lanjut trekking nanjak ke Curug 5. Ke Curug 5 ini trekkingnya lebih curam daripada ke Curug 7 yang tadi ya. Jadi pastikan fisik teman-teman siap untuk trekking menuju Curug 5 ini. Kita tidak perlu terburu-buru. Kalau memang lelah, kita dibolehkan kok istirahat di tengah jalan. Oh iya, tadi kita cuma sebentar ya di Curug 7-nya. Karena di sana ramai sekali, jadi kami memutuskan langsung naik aja ke Curug 5 karena waktu juga yang sangat mepet. Entah berapa kali kami istirahat karena jalannya terjal dan bikin ngos-ngosan. Walaupun cuma 450 meter jaraknya dengan Curug 7 tadi, tetap saja membuat kami harus sering-sering istirahat. Alhamdulillah kami sudah sampai di Curug 5. Di sini lebih sepi, jadi kami bisa menikmati dan bebas mengambil gambar. Di sini lebih sepi mungkin karena untuk mengakses wilayah ini dibutuhkan stamina yang lebih banyak. Di sini ada toilet gratis, tapi kondisinya gelap dan kurang bersih. Jadi mendingan kalau menggunakan toilet pilih yang dekat Curug 7. Oke teman-teman, sekian informasi dari kami. Jangan lupa subscribe channel kami ya. Sampai jumpa. Wassalam.